wawancara kita yang kedua pendengar ya untuk kesempatan pagi hari ini ya. Ini terkait dengan Lokapom Manggarai Barat menemukan 23 produk ilegal kosmetik di Manggarai. Nah, pendengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanannya BPOM melalui Lokapom Manggarai Barat bersama dengan Polres Manggarai dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai NTT pada 23 sampai dengan 24 Agustus melakukan operasi produk ilegal dan menemukan 23 produk kosmetik ilegal beredar di Pasar Reo, Kabupaten Manggarai. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Kami saat ini mendengar sudah terhubung dengan Kepala Lokapom Manggarai Barat, Bapak Andi Rusmin Nuryadin. Kanal Inspirasi RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Nuryadin, salam sehat selalu. Selamat pagi Mbak Femi, selamat pagi para pendengar Radio RRI Pro Ende dimanapun berada, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Baik, Pak Nuryadin, ini pada 23 sampai 24 Agustus 2 hari kemarin ini dilaksanakan operasi produk ilegal ya di Pasar Reo Manggarai. Bisa diinformasikan seperti apa ini Pak kegiatannya? Ya baik, kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka pembersihan pasar produk ilegal yang ada di wilayah pengawasan Lokapom Manggarai Barat. Nah, kebetulan kami melaksanakan di Kabupaten Manggarai dengan lokusnya di Pasar Reo, Desa Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Nah, pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana yang kami periksa, kami menemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di sarana tersebut berupa 23 item dengan jumlah sekitar 696 pieces yang kami sita dan kami amankan di tempat seperti itu, Pak Penny. Oke, 600-an lebih produk nih Pak Nuryadin, ini banyak sekali. Ini bagaimana ceritanya sampai bisa akhirnya diedarkan kemudian dijual secara bebas nih Pak? Dari awalnya kami ketika melakukan penelusuran di Pasar Reo kemarin, kami menemukan satu kios yang menjual produk tersebut disembunyikan di sebuah tempat di belakang kios tersebut dan tim kami menemukan produk tersebut. Setelah itu kami amankan dan kami tanyakan kepada pemilik. Ternyata kosmetik tersebut adalah kosmetik yang sudah ditarik dan merupakan pabrik warning dari Badan POM. Ada 23 item tersebut kami sudah catat. Ternyata produk ini mereka pesan ada yang dari Bima dan juga ada dari Makassar. Dia melalui pelabuhan Reo masuk ke Reo, kemudian diedarkan oleh si pemilik kepada para masyarakat ataupun konsumen yang membutuhkan produk-produk tersebut. Seperti itu Mbak. Oke, jadi secara sembunyi-sembunyi dimasukkan atau ya didatangkan ke Reo ya, ke Manggarai, kemudian dijual nih, diedarkan kepada masyarakat seperti itu Pak. Ini ya Pak Nuryadin. Ya, pada saat kami melakukan operasi, awalnya kami memberikan edukasi terkait bagaimana kosmetik yang benar itu kepada si pemilik. Namun ternyata ketika tim kami melakukan penelusuran lebih mendalam, ternyata ditemukan produk-produk kosmetik besar. Sehingga kami dari Lokapom melihat bahwasanya yang bersangkutan ini sudah paham dan sudah tahu bahwa produk-produk ini adalah produk yang tidak memenuhi ketentuan. Sehingga produk tersebut disimpan dan ditaruh di tempat yang memang disembunyikan oleh agar aparat atau petugas tidak bisa melihat secara langsung produk tersebut. Seperti itu Mbak Dewi. Berarti mereka memang tahu dan sengaja nih Pak ya membiarkan untuk mendatangkan keuntungan. Nah, ini apa sanksinya nih Pak setelah mengetahui dan mendapatkan 600-an pieces lebih nih ya alat kosmetik ilegal ini, kemudian seperti apa juga kelanjutannya bagi para pedagangnya? Baik Bu, baik Mbak Dewi dan para pendengar Pro RRI ND dimanapun berada. Jadi untuk para pedagang atau pengusaha yang menjual produk kosmetik ilegal ini dia melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Nah, untuk produk yang ilegal itu dikenakan pasal 197. Di pasal 197 ini mengatakan setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi, jadi sediaan farmasi ini jenisnya ada obat, kosmetik dan obat tradisional. Namun yang kita temukan di Riau adalah kosmetik. Itu dia yang bersangkutan akan dipidana
dengan ancaman penjara 15 tahun dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Seperti itu, Mbak Femi. Oke, ini tidak main-main berarti Pak Nuryadin ya, 15 juta ini dengan kemudian denda kurungan juga ya yang bisa didapatkan oleh para penjualnya. Nah, kemudian ini operasi produk ilegal ini adalah operasi rutin yang dilakukan oleh Lokapom Mabar ataukah seperti apa nih? Dapat informasi dulu baru turun ke lokasi atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kebetulan yang ini adalah operasi rutin yang kami lakukan di setiap minggu, di mana Lokapom Manggarai Barat ini melakukan pengawasan di 3 kabupaten, Mbak Femi, di Manggarai Barat, Manggarai dan juga Manggarai Timur. Nah, di bulan lalu juga kami sudah melakukan pengawasan di wilayah Manggarai Barat dan kami juga temukan beberapa kosmetik yang ilegal, namun karena jumlahnya sedikit dan rata-rata mereka belum tahu dan belum paham, kami melakukan pembinaan berupa pemusnahan terhadap produk-produk tersebut di tempat. Namun untuk yang jumlahnya besar, kemudian diindikasikan yang bersangkutan sudah paham namun tetap melakukan perbuatan tersebut, maka kami dari Lokapom Manggarai Barat kebetulan di kami ada PPNS-nya, Mbak Femi, penyidik pegawai negeri sipil, di mana nanti ini akan kami lakukan gelar perkara, kemudian melihat kira-kira bagaimana bukti-bukti yang ada, apakah memenuhi unsur untuk selanjutnya kita lakukan tindak lanjut kepada proses hukum, yaitu berupa perjustisia kepada pelaku, supaya harapan kami dari Lokapom Manggarai Barat untuk para pedagang yang seperti ini yang memang ada niat untuk meraup keuntungan tanpa mempedulikan keamanan, kualitas serta manfaat kepada masyarakat, ini harus diberi efek jerah supaya yang bersangkutan tahu bahwasanya yang dia lakukan ini ada pidananya dan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dan juga ini sebagai contoh juga kepada para pedagang-pedagang yang lain yang belum kedapatan dari Lokapom Manggarai Barat. Sehingga ketika Anda kedapatan, maka ini konsekuensi yang akan Anda hadapi dan Anda harus jalani sebagaimana perbuatan pidana yang telah mereka lakukan. Seperti itu, Mbak Femi. Oke. Nah, kalau dari Pasar Reo Manggarai ini mendapati 23 produk kosmetik ilegal ya dengan 600-an pieces. Nah, kalau untuk di Kabupaten Mabar dan juga di Kabupaten Manggarai Timur nih ketika melakukan operasi produk ilegal, apa yang didapatkan? Apakah juga kosmetik juga yang sama ataukah makanan yang kadaluarsa ataukah seperti apa nih, Pak? Ya, baik Mbak Femi. Untuk 3 Kabupaten Manggarai sendiri ini, Manggarai Raya ini, memang khusus untuk Manggarai sendiri, rutenya itu adalah salah satu tempat dengan tindak pidana obat dan makanan yang terbesar di antara 2 kabupaten lainnya. Untuk Manggarai Barat sendiri, kebanyakan yang ditemukan adalah produk-produk pangan yang sudah kadaluarsa dan juga produk pangan yang rusak. Begitupun juga di wilayah Manggarai Timur, itu hanya lebih banyak kepada pelanggaran-pelanggaran dalam hal peredaran obat kepada sarana-sarana yang tidak berwenang. Namun khusus di Kabupaten Manggarai ini mungkin butuh stressing kami juga dari Lokapom Manggarai Barat bekerjasama dengan Pemda Manggarai dan juga Polres setempat untuk lebih mengintensifkan kerjasama dalam rangka pengawasan di wilayah Manggarai. Karena di Kabupaten Manggarai ini secara ekonomi sudah besar, kemudian juga masyarakatnya padat dan bisa dikatakan bahwa ini adalah kabupaten tertua di antara 3 kabupaten ini, Mbak Femi. Sehingga memang proses ekonomi peredaran obat dan makanan itu banyak beredar di sana dan ini merupakan salah satu indikasi bahwasanya di sana kemungkinan praktek-praktek pelanggaran di bidang obat dan makanan itu bisa lebih banyak dan lebih besar juga dibandingkan 2 kabupaten lainnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Dan Lokapom Mabar bersama dengan jajarannya terus melakukan intensif untuk melakukan ini ya Pak ya, operasi produk-produk ilegal ini ya. Oke. Nah, bagaimana caranya yang paling mudah nih Pak Nuryadin sehingga masyarakat atau calon pembeli ini bisa membedakan ini produk ilegal ataupun tidak? Ini ya harus dijauh atau jangan sampai dibeli nih Pak. Karena kalau pedagang mungkin tahu nih ya, karena mereka menyembunyikan produknya. Tapi kalau masyarakat sendiri, bagaimana cara untuk mengenalinya Pak? Baik, istilahnya pertama Mbak Femi yang perlu saya garis bawahi dulu kepada masyarakat, bahwasanya banyak masyarakat yang tergiur dengan produk kosmetik seperti ini karena memang mempercepat proses pemutihan, bahkan mempercepat proses halusnya glowing lah istilahnya sekarang. Bening hanya ya. dalam waktu 1 minggu, hanya dalam waktu 1 minggu itu memberikan efek yang cepat dibandingkan produk-produk kosmetik yang memiliki yang sudah umum dan ada di toko-toko legal. Nah, bagaimana sih membedakan produk yang ilegal dengan legal ini? Pertama, lihat izin edarnya, itu dulu yang pertama. Izin edarnya ada enggak dari Badan POM? Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, lihat kemasannya. Kemasan kosmetik itu rata-rata dia adalah kemasan yang lux, yang mewah. Tidak asal, istilahnya tidak dari kertas biasa dan tidak asal ditempel. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika digunakan dalam waktu 1 minggu itu cepat memberikan efek kepada kulit. Sangat hanya dalam waktu 1 minggu itu langsung memberikan efek kepada kulit. Kemudian yang keempat, ketika digunakan terus-menerus itu ada semacam kebutuhan. Kalau tidak dipakai itu kulit akan kelihatan flek-flek hitam. Jadi harus dipakai terus-menerus. Nah, sedangkan produk kosmetik ini yang perlu saya informasikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada, ketika mereka menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, ini pertama pemerintah tidak menjamin bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Itu yang pertama, karena tidak ada screening di awal, tidak ada pengujian di awal, dan tidak ada evaluasi produk sebelum produk itu beredar. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata produk yang tidak memiliki izin edar ini adalah produk yang sudah ditambahkan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan juga raksa. Nah, kita ketahui memang untuk seperti hidrokinon, kemudian raksa, dan juga merkuri ini adalah bahan berbahaya yang ditambahkan ketika masyarakat atau penambang akan mengambil emas di tambang. Nah, ini ditambahkan pada kosmetiknya ini, walaupun dalam jumlah kecil. Nah, ketika digunakan pada kulit terus-menerus, ini akan mengikis wilayah kulit terluar daripada wajah si pengguna. Sehingga otomatis epidermisnya akan hilang, kemudian UV akan langsung bersentuhan dengan kulit Mbak Femi. Sehingga untuk jangka panjangnya pakai terus-menerus akan muncullah flek-flek hitam dan wajah itu seperti dibakar, seperti kepiting yang sudah direbus. Itu kalau Mbak Femi lihat perempuan yang mukanya merah, kemudian seperti kepiting rebus, maka dia diindikasikan menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Dan ini efeknya jangka panjang, bisa sampai kepada hal-hal yang tidak sampai merusak organ-organ dalam tubuh, karena raksa ini ketika dioleskan di kulit itu akan meresap di pori-pori, dan ketika masih di pori-pori dan masuk dalam tubuh itu tidak hancur. Nah, ini akan diambil oleh hati dan bisa merusak organ-organ dalam yang ada dalam tubuh dalam waktu jangka panjang. Seperti itu Mbak Femi. Oke, jadi memang harus bijak memilih kosmetik nih Pak ya. Dan juga kita berharap bahwa operasi produk ilegal yang rutin dan masif dilakukan oleh Lokapom Manggarai Barat ini bisa memberikan edukasi dan juga efek jerah kepada masyarakat ataupun pedagang yang masih bandel nih Pak ya. Sehingga semuanya sehat nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuryadin ya untuk informasi pagi ini. Ya, kami tunggu kalau ada updatean informasi lainnya bisa bergabung bersama RRI DND. Salam sehat selalu Pak, selamat beraktivitas. Salam sehat Pak Femi, salam sehat para pendengar RRI dimanapun berada. Kanal Inspirasi.